Selamat siang permisa, bagaimana kabar Anda? Berjumpa lagi bersama saya, Avelia Surya di acara ALS TV. Sejumlah informasi terkini dan terpercaya akan menemani aktivitas Anda pada siang ini. Sebelum kita masuk kepada topik utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai 3 varian virus corona. WHO sendiri sudah mengeluarkan statement big warning yang sangat keras mengenai 3 varian corona atau varian of concern adalah virus dengan tingkat penularan yang lebih tinggi dan dapat menyebabkan kondisi kritis serta menurunkan efektivitas pada vaksin. Di sini saya akan menjelaskan kepada permisa mengenai 3 jenis varian virus COVID-19 yaitu B117, B1351 dan varian B1617 yang sudah masuk ke Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan varian B117 di mana varian ini pertama kali ditemukan pada tanggal 20 September 2020. Di mana varian ini pertama kali menginfeksi seorang pasien yang berasal dari London. Tetapi virus ini baru terdeteksi pada akhir November di Inggris. Virus B117 juga memiliki resiko penularan yang cukup tinggi dan cepat dan mematikan dibandingkan dengan varian COVID-19 sebelumnya, yakni sebesar 70-100%. Virus B117 juga menginfeksi kelompok usia media yang berusia 41 tahun dengan rentang antara 11 sampai 71 tahun. Untuk gejala pada virus varian baru ini berbeda dengan virus SARS-CoV-2 yang kita kenal. Kalau virus SARS-CoV-2 yang kita kenal biasanya identik dengan gangguan pernapasan seperti pneumonia sampai sesak. Kemudian gejala-gejala awal memiliki seperti flu, batuk, pilek, dan sebagainya. Untuk gejala yang ditimbulkan oleh varian B117 menurut AARP telah mencatat pasien yang terinfeksi virus corona varian ini akan mengalami lebih banyak gejala dibandingkan pasien yang terinfeksi dengan jenis virus asli atau biasanya. Menurut survei yang telah dilakukan oleh Kantor Statistik Nasional di Inggris, mereka yang dites positif untuk varian B117 cenderung melaporkan batuk secara terus-menerus sebanyak 35%, kelelahan atau lemah 32%, sakit kepala 32%, nyeri otot sebanyak 25%, sakit tenggorokan 22%, demam sebanyak 22%, dan kehilangan indera perasa serta penciuman sebanyak 15%. Varian B117 terbilang lebih cepat menular. Menurut Perdana Menteri Boris Johnson, varian baru ini mungkin lebih menular hingga 70%. Angka tersebut muncul dalam prestasi Air Force dari Imperial College London, Inggris, yang mengatakan bahwa varian ini tumbuh lebih cepat daripada varian sebelumnya, sehingga penting untuk terus mengawasinya. Dan untuk varian ini, B117 berkemungkinan besar menyebabkan lebih banyak rawat inap dan lebih mematikan. Berdasarkan data yang telah dirilis di situs pemerintahan Inggris dan mengutip dari Forbes, virus corona varian B117 kemungkinan lebih mematikan dan menyebabkan lebih banyak rawat inap, di mana telah ditemukan adanya peningkatan keparahan kasus COVID-19 dan telah tercatat 30-70% lebih mematikan. Pada bulan Januari, di NERVCNG mengungkapkan data yang menunjukkan peningkatan kematian akibat B117 dibandingkan dengan strain lain. Selain itu, para peneliti mencatat resiko pada rawat inap lebih tinggi pada varian B117 ini. Yang kedua ada varian B1351, di mana varian ini pertama kali terdeteksi di Nielsen Medellbay. Varian B1351 berpengaruh terhadap penurunan efektivitas vaksin virus corona.
di mana pada varian B1351 ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan. Menurut Deskim, varian ini dapat menyebar dengan cepat atau 50 kali lebih mudah ditularkan dan telah menyebabkan jumlah pasien COVID-19 di Zimbabwe meningkat sebanyak 16 kali lipat. Kemkes RI juga sudah mencatat varian ini juga bisa memperparah penyakit pasien dengan cepat. Misalnya dalam waktu sekitar 2 atau 3 hari, pasien COVID-19 bisa masuk kategori berat dari sebelumnya yang hanya ringan. Laporan mingguan WHO menyatakan virus ini telah menginfeksi 97 negara, sedangkan di Indonesia virus ini telah menginfeksi 1 orang di Bali. Yang ketiga ada varian B1617, di mana varian ini pertama kali ditemukan di India pada tanggal 1 Desember 2020. Varian ini mendapat julukan sebagai muatan ganda. Hal ini karena varian tersebut adalah gabungan dari 2 varian virus yang terpisah, yakni E484Q yang berasal dari Afrika Selatan dan Brazil L452R dari California. Terlepas dari julukan tersebut, mutasi E484Q dalam varian B1617 dapat meningkatkan kekebalan virus, sedangkan L452R dapat mengurangi keberhasilan vaksin. Selain itu, R452R juga memiliki kemampuan mengikat sel yang lebih besar dengan potensi penularan 20% lebih tinggi daripada varian yang ada di gelombang pertama. Untuk gejala varian ini tidak jauh berbeda dengan virus COVID-19, yaitu batuk secara terus-menerus, suhu tubuh tinggi, kehilangan indera perasa dan pencium. Varian virus ini juga diperkirakan bisa menular lebih cepat dibandingkan strain aslinya, tapi belum ada bukti bahwa varian tersebut lebih mematikan atau kebal terhadap vaksin COVID-19 yang saat ini beredar. Berikut kami akan menampilkan cuplikan terkait varian baru virus corona. Varian baru COVID-19 yang bermutasi dari luar negeri kini dipastikan sudah masuk ke wilayah Indonesia. Varian baru itu diketahui berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Virus corona varian Inggris B117 diketahui telah menjangkiti warga Mekar Baru, Kabupaten Tangerang, Banten. Varian asal India telah terlacak pada warga Serpong, Utara, Kota Tangerang, Banten, dan virus Afrika Selatan B1351 terlacak di Pulau Bari. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiki Adhisanito, menjelaskan virus corona bermutasi karena faktor internal seperti kesalahan saat materi genetik hingga faktor lingkungan pemanasan, cahaya, dan kimia. Untuk itu, pemerintah memperketat masuknya WNA ke Indonesia dan juga mengatur mobilitas penduduk dengan pelarangan mudik. Mutasi COVID-19 tersebut sudah masuk ke Indonesia seperti varian B117 dari Inggris, varian B1617 India, dan varian B1351 yang berasal dari Afrika Selatan. Dengan masuknya varian baru virus corona di Indonesia, kasus varian baru virus corona India juga Afrika sudah sampai di Indonesia. Kita akan coba bahas pada siang hari ini bersama dengan 2 narasumber, yaitu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dr. Avernia dan Ahli Biologi Molekul Indonesia Ibu Reta Putri. Selamat siang. Siang. Iya, selamat siang. Baik, saya akan terlebih dahulu berbicara dengan Dr. Avernia. Baik, Avernia, kita langsung saja. Apakah benar ada transmisi lokal dari virus corona baik dari varian India atau mungkin yang varian Afrika? Ya, baik. Kalau kita melihat yang pertama adalah varian dari Afrika, itu B1351. Ini memang adalah seorang pekerja wisata. Jadi memang beliau banyak berhubungan dengan tentunya banyak WNA sebelumnya. Yang kedua adalah varian India atau B1617. Ini memang adalah seorang tenaga kesehatan yang juga kebetulan banyak berhubungan dengan pasien-pasien WNA juga.
yang sudah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah memang ada lokal ataukah keterpaparan dari kontak erat yang dilakukan dari kedua pasien tersebut? Ya, seperti itu. Oke, baik Dr. Avenia, berkaitan dengan varian baru virus corona ini, baik Pak Menteri Kesehatan dari Satga ini sudah berulang kali ya menyampaikan ke masyarakat untuk waspada bahwa sudah ditemukannya ya betul kasusnya sudah ada dari pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan. Bagaimana sebetulnya upaya mengantisipasi laju penyebaran coronavirus varian ini ya Dr. Avenia? Yang pasti adalah kita harus selalu menetapkan protokol kesehatan dan menekan tentunya mobilitas. Hal itu adalah kunci untuk menekan laju penularan. Sehingga kembali lagi pembatasan menjadi kunci utama kita untuk mengatasi varian dan penyebaran dari varian baru ini. Kita melihat bahwa mobilitas yang tinggi akan menyebabkan lonjakan kasus, sementara mobilitas yang rendah itu akan menekan laju penularan. Untuk kenaikan jumlah kasus di Indonesia sendiri antara lain di bawah 5.000 atau 4.000 atau paling sedikit 5.500. Kemarin faktanya masyarakat sebanyak 5.800 kasus, artinya ada tambahan sebanyak 600 kasus, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Avenia. Sekarang kami akan beralih kepada Ibu Reta Putri. Mendengar mutasi virus corona atau COVID-19 yang sudah menjadi kekhawatiran bagi kita semua, apakah virus ini dapat ditangkal dengan vaksin yang kini akan diberikan oleh pemerintah? Konsep vaksinasi sendiri bisa menggunakan beberapa cara. Ada yang menggunakan protein virus yang telah dimatikan. Selain juga bisa menggunakan adenovirus yang membawa materi genetik virus. Bisa pula menggunakan materi genetik dari protein spike, yaitu protein tanduk virus. Jadi setelah diinjek ke manusia akan akhirnya timbul antibodi sebagai reaksi terhadap protein spike yang hanya terekspresi ke dalam tubuh manusia. Dan ketika lihat antibodi ini mengenali antigennya, dalam hal ini adalah protein spike itu ada di titik yang sangat spesifik pada lokasi spike ini, yang biasa disebut dengan epitope. Disinilah konsep vaksin ini. Terus untuk vaksin sendiri untuk mencegah penularan kita tidak tahu. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk tetap menggunakan masker bahkan setelah divaksinasi, seperti itu. Baik, terima kasih kepada dua narasumber yang sudah bergabung. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Saya Avelia Surya di acara ALS TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.